الحمد لله الذي أرسل أفضل رسله إلينا والحمد لله الذي اصطفانا من بين الخلائق وجعلنا من أمة الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد تستر بها عيوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد تفرج بها همومنا وتنفس بها كروبنا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan, yang memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari itu di tempat yang mulia itu dalam rangka zikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Maulidnya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang sama-sama kita muliakan tuan rumah, Bapak Rektor beserta jajaran yang hadir dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para tuan-tuan guru, para asatiz, para talabah, para muhibbin yang diridhai Allah dan dicintai Allah, dan semoga Subhanahu wa Ta'ala memberi kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil mahsyari wa yaumil qiyamati ajma'in. Allahumma amin. Izin Bapak, semua jamaah yang hadir, kedatangan saya di sini sebenarnya karena pengen sama-sama bersalawat dan berzikir, mengingat pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, bentuk daripada cinta kita sama-sama kepada Nabi Muhammad SAW. Saya bukan seorang penceramah dan juga bukan seorang ustadz, tetapi dalam rangka adalah qauluhu ballighu anni walau ayah. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW yang sesuai dengan malam itu kita hadir bersama, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Al-mar'u ma'a man ahabba. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها. Datanglah seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Ya Rasulullah, kapan tuh hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Wa ma a'adatta laha. Tidak penting
Bertanya kapan? Yang penting tuh apa yang disiapkan, apa bekalnya. Sahabat yang bertanya kepada Nabi menjawab, la syai, tak ada yang saya siapkan. Tak banyak amal, tak banyak zikir, tak banyak puasa, tak banyak salat. Illa inni uhibbullaha wa rasuluh. Saya tidak banyak bawa amal, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasul. Semoga kita yang hadir di majelis ini, yang berzikir, bersalawat, berdoa, memohon kepada Allah, termasuk orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Amin, amin ya Allah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada beliau iko yang bertanya, anta ma'a man ahbabta. Kalau gitu cukup bagi kamu, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, engkau nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin, amin. Jadi banggalah kita malam kau dapat berkumpul. Senang hati berarti, karena bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini adalah majlis salawat. Ibnu Anas bin Malik atau Ibn Abbas, ma farihna farahan ashadda min farahina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Apa kata Anas? Kata Ibn Abbas, ma farihna farahan asyaddu farahan. Ini adalah satu kabar yang sangat membahagiakan kita daripada berita-berita yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah berkata, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kenapa beliau ini senang, bahagia? Kata beliau, ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana uhibbu Abu Bakr. Ana uhibbu Umar. Wa arju an yajma'ani Allahu ma'ahum. Walaupun amal saya tidak sama amal Rasulullah, tidak sama dengan amalnya Abu Bakar, tidak sama dengan amalnya Umar, tetapi karena cinta, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan saya dengan baginda Nabi Muhammad As-Siddiq dengan Al-Faqur radhiyallahu anhu. Allahumma ja'alna wa iyyahum ajma'in min muhibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajma'na ma'ahu wa ma'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in. Allahumma amin. Amin, amin. Ada seorang bujang bertanya kepada guru, ada 5 anak laki-laki
mencintai seorang perempuan seko. Itu kakek hari kiamat itu mereka itu berkumpul macam mana? Karena tadi hadisnya almar'u ma'aman ahad. Jadi ada 5 laki-laki anak muda mencintai seorang perempuan. Dia katanya apa kata gurunya? Kata Nabi itu almar'u ma'aman ahad, akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. 6 pecinta mencintai seorang perempuan yang sama. Macam mana? Dengan siapa dikumpulkan? Dah sama. Karena cinta kita kepada baginda Nabi, cinta kita kepada sahabat itu berdasarkan iman. Ia dikumpulkan tetapi berdasarkan syahwat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita temukan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir wa tafsir As-Sa'di. Wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Menurut Umar, wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum di sini adalah ashbahu. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang mirip dengan dia. Fayaji'u ashabur riba ma'a ashabur riba, wa yaji'u ashabuz zina ma'a ashabuz zina, wa yaji'u ashabul khamri ma'a ashabul khamr. Kalau suka duduk bersama orang pemabuk akan dikumpulkan dengan orang pemabuk. Kalau suka berkumpul dengan seorang penjudi berarti akan dikumpulkan dengan itu kata Umar, bukan kata Pulau. Dalam tafsirnya referensinya ada di Ibnu Katsir. Tafsir daripada qauluhu wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Sama dalam firman Allah dalam surat At-Takwir, wa idzan nufusu zuwijat ya qurinat, akan dikumpulkan orang-orang yang berbuat dengan perbuatan itu dengan orang-orang yang sama perilakunya. Jadi kita yang muhibbin akan dikumpulkan dengan para muhibbin. Amin, amin. Bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Di jannah. Kita akan bertemu dengan Nabi insyaallah. Amin. Karena kita cinta. Ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya. Jadi kalau ashabul ma'asi wa ashabul dzunub ya yujma' di ashabul shimal. Jadi hadis pertama yang saya sebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, datanglah seorang yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang itu dia ahabba qauman, dia mencintai ya kaum, tapi walamma yalhaq bihim, tapi tidak bisa temu dengan mereka, atau amalnya tidak sama dengan amal mereka. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta, kau nanti akan dikumpul dengan mereka.
Jadi syukurlah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Amin, 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 amin ya Allah, amin. Dengan berkumpulnya kita malam ya, yang mengumpulkan kita sama-sama dari Muhammad SAW. Kalau tertanam cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, apapun tantangannya, ya, akan Allah buka pintu kesulitan. Saya akan, karena ini saya tidak anggap ini ceramah ya, mungkin saya anggap ini adalah sebuah bentuk, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Di wilayah Syria, ya Syam, ada yang namanya Al-Masjidul Umawi. Ya. Itu di sampingnya ada gang. Gangnya namanya Al-Miski. Miski itu dari misk. Ya, misk ada yang iya, minyak wangi yang di kita ini itu termasuk misk wangi. Ya kan? Kenapa gang itu disebut Al-Miski? Ini ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada seorang anak muda, gagah, tampan. Namanya orang daerah sana ya, putih, tinggi, ya. Orang daerah Syam itu terkenal, ya, gagahnya, cantiknya. Beliau ini anak muda yang biasa, gak kayak penjual. Yang dijualnya adalah kain, ya, bahan keliling, menawarkan jualan. Karena dia adalah seorang pemuda yang tampan, yang gagah, yang perangainya elok, terkenal. Ada seorang perempuan dzatu mansibin wa jamal, suka dengan anak muda itu. Suka dengan anak muda itu. Anak macam mana lah trik caranya bisa mendatangkan anak muda itu ke rumah dia untuk mengajak berbuat maksiat. Apa modus? Ya dipanggillah anak muda tadi, kan dia menjual kain, bang. Nah, silahkan masuk, saya nak nengok apa nak ditawarkan kepada saya. Setelah beliau masuk, wa aghlaqatil bab, dikuncinya pintu rumahnya. Sekarang pilihannya dua. Dihadapkan dengan kenyataannya. Pilihannya cuma dua, la thalitha lahuma. Imma an tazni bi. Pilihannya Anda berbuat zina, karena saya sudah jatuh cinta dengan Anda. Yang kedua, kalau Anda menolak, saya teriak. Kalau teriak, Anda kena gebuk. Ya, Anda
dituduh sebagai seorang apa pilihan? Mana yang enak? Nah, mana? Kalau saya nak tawarkan kepada bapak-bapak, pilih mana? Pilih gebuk kena gebuk. Apa pilih yang seko tu? Enak kena gebuk. Enak kena gebuk. Enak gebuk. Dipanggil teriak maling. Nanti teriak maling. Kalau tidak berarti teriak maling kena gebuk. Ya, jadi di sosial masyarakatnya ini adalah pelaku. Nah, karena beliau ini adalah innahu min ibadinal mukhlasin, sama dengan Nabi Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin. Berpikir beliau macam mana rasanya. Ternyata beliau ini milih yang pertama, Bu. Bukan kena gebuk. Tapi kata beliau, sebentar, saya nak merapikan dulu, nak mandi dulu, nak bersih dulu. Kan saya kan dari luar nih. Izin minta masuk ke kamar. Sudah, senang latih. Ya, bertidur beri. Masuk beliau ke kamar mandi, nak nyari tempat keluar gabur. Akhirnya apa yang terpikir? Takwa innahu min ibadina al-mukhlasin. Di situ ada apa, Bapak? Aduh, tempat apa itu membuang kotoran. Jadi kotoran itu yang jadi pikiran. Jadi lo tidak do. Akhirnya pilihannya kotoran. Jadi kotoran itulah yang dia dijadikan parfum. Sudah keluar. Nah, saya sudah siap. Kata beliau kepada perempuan itu tadi. Mau tak perempuan tadi? Mau? Mau tak? Tahu ni orang gilo, stres. Wakhruj min baiti. Keluar kamu dari rumah saya. Akhirnya selamat dia. Tapi ingat, ketika keluar dia berlari, dikejar anak budak-budak ini. Coba cobaannya. Disebut apa? Pasti gilo ya. Lebih memilih kotoran disebut gilo dibandingkan dia melakukan dosa. Sehingga dia balik ke rumah berlari. Namanya depan tukang dengan pakaian seperti itu, dengan kotoran yang ada, dengan bau yang seperti itu, dia mandi. Setelah mandi itulah berubah wanginya tadi dengan misk. Tak tujuannya, Bu. Misk yang dia dapat tadi tak tujuannya. Di dunia apa tak tujuannya? Kenapa? Yang merubah dia jadi wangi adalah parfum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang merubahnya jadi wangi. Sehingga ketika beliau keluar dari rumahnya, orang bertanya, dari mana Bu dapat wangi kau? Dari mana beli parfum kau? Tak ada jualnya. Tak ada jualnya. Dari mana? Tak ada jualnya. Semahal-mahal pun tak ada jualnya. Karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikenali wangi itu tak hilang-hilang sampai dia wafat, itu masih wangi.
Kenapa? Ya, sama dengan cerita Nabi. Dan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ya, di antaranya rajulun da'athu imra'ah dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhaftu. Yang diundang seorang wanita yang cantik, yang elok, ya, anak pejabat, punya jabatan, tetapi dia berkata inni akhafullah. Sama dengan Nabi Yusuf, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Sampai Nabi Yusuf milih yang mana Pak? Milih ajakan Imra'atul Aziz atau milih dia masuk penjara? Dia milih masuk penjara. Ini bertahun-tahun dia mesti masuk. Lebih ini qala rabbi as-sijnu ahab. Apa ahab? Lebih saya suka, lebih saya cinta, lebih saya mahu daripada saya melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Ya, nah itulah. Kalau Allah sudah ridho, ya, yang penting kuncinya sama dengan Ibn Abbas tadi, inni uhibbullah wa rasuluh. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya Bapak semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.